Pernah nggak sih ngerasa pusing sama banjir informasi yang kebenarannya diragukan? Nah, hari ini kita bakal ngerakit semacam perangkat buat ngelawan itu semua. Berdasarkan buku Calling Bullshit, kita akan sama-sama bangun perangkat skeptis pribadi kita biar lebih jago navigasi dunia modern yang penuh info simpang siur ini. Oke, biar kita paham apa yang kita hadapi, kita mulai dari definisi kunci dari filsuf Harry Frankfurt. Kuncinya apa? Ternyata bullshit dan bohong itu dua hal yang beda banget. Nah, perbedaan inilah yang jadi inti dari semua pembahasan kita. Oke, sekarang kita bedah dulu nih target kita. Apa sebenarnya yang bikin bullshit itu beda sama bohong biasa? Ya, emang dua-duanya sama-sama menipu. Tapi kalau kita gali lebih dalam, niat di baliknya itu, wah, jauh berbeda. Nah, ini dia nih akar masalahnya. Sikap masa bodoh atau ketidakpedulian total sama yang namanya kebenaran. Orang yang lagi ngebullshit itu bukan lagi nyoba nyembunyiin fakta. Tujuan mereka cuma satu, bikin Anda kagum atau setuju sama mereka. Soal benar atau salah, itu nomor sekian. Coba deh, perhatiin perbandingan ini. Pembohong itu masih peduli sama kebenaran. Mereka tahu mana yang benar, terus sengaja ditutup-tutupin. Nah, kalau pembual, mereka udah nggak peduli lagi. Lihat aja contohnya, detail-detail dramatis soal bus mogok lah, ditabrak lah. Nah, itulah bullshit. Tujuannya bukan buat nutupin kebenaran, tapi biar alasannya kedengaran lebih meyakinkan dan keren. Dan ternyata, yang namanya bullshit itu nggak cuma urusan manusia loh. Lihat aja nih burung gagak. Dia nggak bohong soal nyembunyiin makanan, tapi dia malah bikin semacam pertunjukan, sebuah narasi palsu buat ngocok gagak lain. Ini strategi yang cerdik banget kan? Mengabaikan kebenaran demi mencapai tujuan. Oke, kita udah tahu apa itu bullshit. Pertanyaan selanjutnya, kenapa ya? Kok kayaknya kita ini seakan-akan tenggelam di dalamnya? Yuk kita selami apa aja sih penyebab banjir informasi modern ini? Di dunia digital sekarang ini, perhatian itu udah kayak mata uang. Sebuah cerita nggak harus akurat buat jadi viral. Yang penting ceritanya itu bikin kaget, lucu, atau bikin emosi. Jadi waktu engagement, like, share, komen jadi lebih berharga daripada kebenaran, ya kita menciptakan ekosistem yang sempurna buat bullshit berkembang biak. Coba deh pikirin ini. Pas ada orang nge-share berita heboh, seringkali itu bukan soal informasinya kan? Itu tuh cara buat ngasih tahu, gue satu tim sama kalian. Ini jadi penanda identitas, dan kalau identitas sudah dipertaruhkan, akurasi fakta seringkali jadi nggak penting lagi. Sekarang, kita bakal lihat di mana sih bullshit ini paling subur di zaman sekarang. Ya, bersembunyi rapi di balik data, grafik, dan algoritma yang kelihatannya canggih dan bisa dipercaya. Kita sering banget kan ngerasa minder kalau udah berhadapan sama data atau algoritma rumit. Tapi dengerin ini deh, kita nggak perlu jadi ahli data buat ngenalin bullshit. Kita bahkan nggak perlu repot-repot bongkar kotak hitam yang kompleks itu. Cukup lihat aja apa yang masuk dan apa yang keluar. Biasanya, disitulah bullshit kelihatan wujudnya. Kalau data yang dimasukin aja udah ngawur, atau hasilnya jelas-jelas nggak masuk akal, ya proses rumit di tengah-tengahnya itu jadi nggak relevan lagi. Oke, kita lihat contoh nyata ya, biar kebayang. Grafik ini nunjukin data kematian akibat senjata api di Florida. Coba perhatiin deh, batangnya kan naik terus dari tahun ke tahun. Kesimpulan pertama Anda apa? Mungkin kelihatannya kayak ada perbaikan, gitu kan? Tapi sekarang, coba lihat apa yang terjadi waktu kita benerin arah sumbuyenya. Ceritanya langsung berbalik 180 derajat. Yang kita lihat bukan penurunan, tapi justru peningkatan kematian yang tragis. Nah, ini contoh sempurna gimana satu pilihan desain yang jelek, sengaja atau enggak, bisa jadi bullshit yang sangat meyakinkan. Nah, terus gimana caranya kita melindungi diri kita dari semua ini? Yuk, kita bekali diri kita dengan perangkat deteksi, sebuah panduan praktis yang bisa langsung Anda pakai setiap hari buat nyaring informasi. Proses 4 langkah ini bisa jadi garis pertahanan pertama Anda. Anggap aja ini semacam checklist mental cepat sebelum kita telan mentah-mentah atau nge-share sebuah informasi. Pertanyaan-pertanyaan simple kayak gini tuh bisa jadi filter yang ampuh banget. Sebelum Anda percaya atau nge-share sesuatu, coba deh tanya ke diri sendiri. Siapa ya yang diuntungkan dari cerita ini? Atau, angkanya masuk akal nggak sih? Pengecekan sederhana kayak gini bisa nyelamatin Anda dari banyak jebakan bullshit. Bisa ngenalin bullshit itu kemenangan pribadi. Tapi, belajar cara ngebantainya dengan bijak, itu adalah sebuah pelayanan publik. Ini bukan soal menang argumen, tapi soal memperbaiki kualitas percakapan kita semua. Kalau mau membantah secara efektif, tujuannya itu bukan nyerang, tapi ngebangun jembatan.
Mulai dari titik yang kalian sama-sama setuju, jelasin sesederhana mungkin, dan yang paling penting, pastiin amunisi Anda, fakta-fakta yang Anda punya, itu udah benar-benar valid. Ingat kan grafik soal Florida Tani? Kemungkinan besar itu bukan sengaja dibuat buat nipu, tapi ya emang desainnya jelek aja. Ini perbedaan yang penting banget. Seringkali bullshit itu muncul dari kecerobohan, bukan dari niat jahat. Mari kita tutup dengan pemikiran ini. Belajar melawan bullshit itu bukan cuma soal jadi lebih pintar secara individu. Menurut penulis bukunya, ini adalah soal memperkuat demokrasi kita. Waktu kita semua bisa melihat lebih jernih di tengah kabut informasi, kita jadi pemilih yang lebih baik. Jadi, pertanyaan saya buat Anda, bullshit apa yang bakal Anda lawan hari ini?